tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian, dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan setiap yang baru adalah bid'ah Rasulullah, dan setiap bid'ah sesat Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan Nabi, hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Rasulullah, tidak diterima oleh Allah SWT. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka umat Islam tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang berkata dan bersabda adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi umat Islam wajib menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan, yang orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah itu al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah itu yaitu suatu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuan pelaksanaannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Dia melakukan bid'ah itu tujuannya untuk berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Nabi nggak contohkan. Seperti apa bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini? Seperti Maulid Nabi, mengadakan perayaan Maulid Nabi. Nabi nggak contohkan. Nabi tidak contohkan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Rasulullah. Yang Nabi contohkan kita kerjakan, yang Nabi tidak contohkan jangan kita kerjakan. Karena agama Islam sudah sempurna, sempurna. Dan Nabi nggak pernah seumur hidupnya melakukan maulid. Sahabat tidak pernah melakukan maulid. Para tabi'in nggak pernah melakukan maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan maulid. Tidak pernah. Kalau seandainya itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendapatkan ganjaran, Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendekatkan diri kepada Allah, Nabi sudah lakukan. Tapi Nabi tidak lakukan. Sebagaimana kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Makanya kita nggak boleh lakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Maka dikatakan oleh seorang sahabat, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena agama sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3,
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini. Tidak boleh. Sempurna agama ini. Antum perhatikan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 3. Kata beliau setelah membacakan ayat, setelah membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadhi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah haitsu akmala Allah ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jinn fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun la kadhiba wa la khulfa kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ay sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi falamma akmala Allah lahumud din thammat alaihimun ni'matu wa lihadza qala al yawma akmaltu lakum dinakum ay fardau antum li anfusikum fa innahu ad-dinu alladhi ahabbahu Allah wa radiyahu wa ba'atha bihi afdalar rusulil kiram wa anzala bihi asyrafal kutubi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak membutuhkan kepada agama yang lain. Mereka tidak membutuhkan kepada nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Perhatikan, tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Tidak boleh. Syariat agama ini apa yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang beliau kabarkan semuanya benar dan jujur. Tidak ada kedustaan dan tidak ada penyalahan janji. Allah berfirman, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Allah sempurnakan bagi mereka nikmat. Karena itu Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Hendaklah kalian ridho agama ini untuk kalian. Sesungguhnya agama inilah agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah mengutus dengannya seutama-utama Rasul yang mulia, dan Allah telah turunkan dengannya semulia-mulia kitabnya, itu Al-Quran. Ini tentang sempurnanya agama Islam. Maka kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita harus meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna. Kita wajib melaksanakan sunnahnya, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendakwakan sunnah, dan melarang umat ini dari perbuatan bid'ah. Bid'ah ini bahayanya sangat besar, karena bid'ah ini menentang Allah dan Rasulnya. Perbuatan bid'ah adalah tambahan yang baru dalam agama. Perbuatan bid'ah telah membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal, dan menumpahkan darah. Dan bid'ah ini juga yang akan membawa kepada orangnya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Nabi bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Jami' As-Shaghir. Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah, dia akan susah dan akan mendapatkan azab di kuburnya.
Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain dari perbuatan bid'ah ini. Karena itu kita mengkaji tentang ini, dasar ini wajib kita mengikuti